Salam Swastiastu. Untuk hari niki sesuai dengan biasanya setiap hari Kamis kita mengadakan pembelajaran sebenarnya untuk mengingat kembali. Nah, kemarin pembelajarannya adalah tentang Sangyang Sandireka. Jadi Sangyang Sandireka nika sebenarnya pembelajaran nika sudah di udah di PDF kan ya sama Aji Dewa. Sangyang Sandireka sana bab ke pertama nika wenten 7 bab sebenarnya. Bab pertama nika adalah mengenai wewaran atau padewasan. Jadi eko ware ngaran luang dui ware yang ke terus dari wewaran melahirkan sampai ke dasewara nika melahirkan pancawara. Nah, kita terus berakhir sama urip-uripnya. Jadi urip nika kenapa 5, kenapa 8, 9, 7 dan lain sebagainya. Nah, nika sebenarnya wenten story-nya atau ceritanya. Nah, enten. Maka nanti kalau teman-teman bertanya misalnya kenapa hurufnya 5 ke timur sesuai dengan lontar Sangyang Sandireka, terutama adalah bab 1 tentang keputusan Begawan Garga namanya, itu akan membahas kenapa hurufnya 5 karena Betara Iswara dan dibunuh 5 kali, terus dihidupkan sama Sangyang Taya, diurip sama Sangyang Taya sebanyak 5 kali. Nah, seperti nikah. Jadi nikah sudah ada di PDF-nya. Terus suku apa yang melahirkan Pancawara dan sampai ke Dasewara nikah sudah jelas ya. Sudah dicatatan yang sudah di PDF-kan sama Aji Dewa. Nah, kemudian di bab kedua Sangyang Sandireka ini mengenai Sangyang Dasa Aksara lan Sangyang Dasa Bayu. Jadi bukan berarti yang bab pertama nika berakhir, enggak. Nanti itu disambung lagi bab keempat. Jadi ngelangkar ya, bab kedua dan bab 3 itu adalah tentang Dasa Aksara, kemudian Dasa Bayu, terus Panca Aksara, Panca Amerta, Dagdi Karana, dan Amerti Karana. Nah, nika makanya agak panjang niki. Dan terutama adalah mengupas mengenai bagaimana cara berprakteknya. Terus mantra-mantra. Nah, mantra Dagdi Karana nika tidak ada perbedaan antara walake dengan kesulingihan. Nah, ini diperbolehkan. Nah, yang tidak diperbolehkan adalah mengenai mudra. Nah, jadi kalau beliau melakukan Yudha Sewana terus melakukan Dagdi Karana dan Amerti Karana itu jelas diikuti dengan mudra, tetapi sang walake tan wenang ikang ngamudra apaan ikang ile-ile dahat ngelangkahin ikang siwa ngarannya, berarti tendados. Nah, itu jadi kita tidak diperkenankan untuk mempelajari mudranya. Nah, kalau bisa sih jangan. Nah, tapi mantranya sama. Nah, gitu. Biar tidak salah nanti. Nah, biasa tadi karena itu kan mau mudra, nah raga milu masih ampun kentan ya. Berikan ide sulingnya saja yang memakai nikah, kita masih mereka jati wastane nikah tidak diperkenankan. Nah, masalah pewintanan juga penting. Nah, dalam sastra Sangyang Sandireka dikatakan ikang wong ngarannya wenang mewintan ring umur 6 tahun. Nah, umur 6 tahun sebenarnya sudah boleh mewintan. Entan maksudnya. Tapi kan pewintanan itu bukan istilahnya pewintanan ke pemangkuan, pewintanan Saraswati, pewintanan kentan maksudnya. Nah, benar kalau kita hubungkan dengan logika nih, 6 tahun itu sudah ya belajar kan maksudnya nikah. Nah, sastra nikah nggih. Nah, nikah juga harus dipahami. Nah, ampun kentan
makin mengenai bab kedua niki khusus mengenai dasa aksara lan dasa bayu dumun. Nanti terakhir baru kita akan bahas tentang dakti karana. Nah, di dalam dasa aksara ngaran ya. Dasa aksara adalah 10 aksara. Nah, jadi aksara dasa itu adalah 10, aksara itu adalah huruf Bali kan maksudnya, huruf Bali. Nah, pun enten yen sampun mepengangge kang aksara nika mewaste wija aksara atau dalam garis dalam kurung bija aksara suci. Nah, enten. Nah, makanya yen sampun kita membahas tentang bija aksara suci, berarti kita membahas tentang yang namanya rahasia. Makanya aksara niki rahasia. Bija aksara adalah sesuatu huruf atau aksara yang rahasia. Nah, seperti itu. Jadi itu yang disebut dasa aksara. Nah, dasa aksara itu bertempat ring Buana Agung. Wenten linggihnya ikang dasa aksara ngarannya hana ring Buana Agung kengetakena wuruhakena ketatuan teh. Artinya dasa aksara niki wenten ring Buana Agung di alam semesta niki. Makanya wuruhakena kengetakena berarti ketahui dan pahamilah mengenai aksara tersebut. Nah, kita kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, misalnya aksara luirnya nika wenten aksara sang. Nah, dia yang tidak akan membahas dari mana asalnya, tetapi ini udah khusus aksara sang. Aksara sang punika wenten ring purwa. Berarti aksara sang itu ada menempati arah timur. Warnanya putih. Setelah nika bajra astra ya. Nah, berarti senjatanya adalah bajra, betaranya adalah iswara. Nah, cukup nika, kalau lebih bagus. Walaupun hafalnya. Nah, jadi yang hanya kasih istilahnya clue-nya saja. Betara iswara, sang aksaranya megenah ring purwa. Nah, terus kita lanjutkan wenten nalar yang disebut aksara bang. Nah, aksara bang puniki warnanya bang atau merah gitu, menempati arah selatan. Utawi daksina. Nah, wawu ring purwa makin ring daksina nika warnanya merah. Nah, warna merah niki terus danda astra ya. Nah, ada uripnya dan lain sebagainya nika silakan nanti dibaca buku yang sudah diterbitkan oleh Yayasan Sastra Lestari Bali. Nah, nika lengkap. Nah, kita kemudian selanjutnya wenten aksara tang. Punika ring paschima atau ring barat. Punika warnanya kuning. Dewanya adalah Mahadewa. Nah, terus selanjutnya wenten aksara ang megenah ring utara. Wisnu dewanya Kresna warnanya. Nah, nika Kresna warnanya kinten. Kalau warna Kresna nika adalah hijau kehitaman. Nah, yang tepatnya bukan hitam tapi hijau kehitaman. Dan itu disebut dengan Kresna. Jadi kliahnya nika hijau. Nah, padahal dia hitam. Tapi ada mesawang, itu orang Bali bilang, atau berdiut, disebut bahasa Jawanya nika adalah hijau. Setelah itu ada aksara ing. Itu adalah panca warna, warnanya padma, senjatanya terletak ring madya atau di tengah. Nah, kelima aksara ini, jadi dasa aksara itu adalah 10 aksara, tetapi sang, bang, tang, ang, ing kelima aksara niki
nikilah yang disebut dengan Panca Brahma. Nah, disebut Panca Brahma. Nah, kenapa disebut Panca Brahma? Karena ini sebagai penyebab semua api atau sinar, dan Panca Brahma. Nah itu. Nah, seperti ini ke. Terus kalau di Angga Sarira atau di dalam tubuh, maka aksara Sang Bang Tang Ang Ing nike menempati organ-organ jantung, sang, bang, hati, tang, ginjal, ang, ring ampru atau nyali, ing, ring, bungkahing, hati atau dasar hati. Nah begitu caranya dulu. Kentan malu ampunan langsung ke dasar. Nah niki. Jadi sang bang tang ang ing nike yang dulu harus dipelajari. Kentan. Nah nanti papupulannya reng dija kentan. Jadi panca aksara niki reng dija mau kumpul nyanan wa nantinya akan berkumpul di mana kentan. Maka panca aksara nike akan berkumpul semua aksara itu dan energinya beserta warnanya itu wenten ring nabi, ring pusar utawi ring pungsen atau udel. Di mana letaknya? Di tengah-tengah. Nah, itu caranya dengan memahami di pusatnya. Maka untuk menghidupkan dasa aksara niki harus terlebih dahulu bisa menghidupkan api yang ada di nabi. Nah, pemahaman menurut Sangyang Sandi Reka. Jadi pepupulannya ring nabi atau di pusar. Nah, kalau aksara niko ditaruh di pusar, di mana diletakkan? Kita pertanyaan. Maka aksara sang nika ada di sebelah kanan. Deriki sang, deriki bang, di sini tang, di sini ang, di pas di pungsar diki, di sini ing. Nah itu caranya meletakkan dan pusat atau telengin pungset atau pusat. Nah, diletakkan di sini. Maka perlu yang disebut dengan untuk mengurip atau menghidupkan atau membangkitkan aksara panca aksara niki, maka penting yang harus dikuasai itu adalah pengetahuan tentang dasa bayu. Itu yang harus dipelajari dumun. Untuk menghidupkan panca aksara maupun panca brahma maupun nanti adalah panca aksara, yaitu nama Siwaya atau Nang Mang Sing Wangyang, maka dibutuhkan yang disebut dengan dasa bayu. Apakah itu dasa bayu? Dasa itu adalah 10. Bayu itu adalah tenaga, energi, angin, atau udara. Nah, salah satunya nih Kak. Jadi yang disebut bayu adalah tenaga, juga disebut energi, juga disebut angin, juga disebut udara. Maka dasa bayu adalah 10 jenis energi angin, nah begitu jadinya, yang ada atau udara yang ada di dalam tubuh. Inilah yang harus dipahami. Nah, jadi dikatakan dalam Sangyang Sandi Reka begini kata-katanya. Wuruha kena de ketatuan te kang prana yama, prana yama berarti pernapasan. Makanya ketahuilah, pahamilah terlebih dahulu yang disebut dengan pernapasan. Hana dasa lingihnya ikang prana. Nah, ada 10 jenis tempatnya prana tersebut ring sarirante tui
berarti di dalam tubuhmu. Nah, seperti itu. Di dalam tubuh itu ada 10. Nah, apa sajakah itu? Dan maka Sang Sandileka lagi menjelaskan. Dan ikang dase baru ngarannya luirnya prana. Berarti yang nomor 1 disebut prana. Nah, prana niki adalah udara atau energi atau angin yang keluar dari paru-paru. Nah, itu jelas. Disebut dengan prana. Begitu kita menarik, menahan, mengeluarkan, atau napas biasa pun kita menarik napas, mengeluarkan napas, itu sumbernya dari yang disebut paru-paru. Disebutlah udara yang keluar dari paru-paru itu disebut prana. Dan paham nih, gampang nih, sederhana penjelasannya. Ampun kenten, yang kedua ada udara yang keluar dari pencernaan yang disebut dengan samana. Jadi begini, kalau kita makan, kadang-kadang habis makan tuh di pencernaan itu sering membunyi kriok-kriok. Oh, gitu dia. Bunyi dia niki, nah jadilah dia buang angin. Nah, ini disebut dengan samana. Jadi udara atau energi bayu yang keluar dari pencernaan disebut dengan samana. Nah, selama niki kan bingung, tapi niki prana, samana, apa nanti yang disebut apana, kan bingung cuma sebutannya. Nah, nika berarti samana itu adalah udara yang keluar dari pencernaan. Nah, di pencernaan niki juga perlu udara. Makanya kalau met niki ndak ada udara di dalam usus niki, dari lambung ke usus niki, namanya sakit kinten maksudnya. Ya, kembung ya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah ada udara yang keluar dari kerongkongan, bersendawa misalnya, gitu. Nah, kayak Yan Madya kan sering gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya adalah apana. Nah, jadi apana adalah udara yang keluar dari kerongkongan melalui sendawa. Nah, enten. Ampun. Kemudian ada yang disebut dengan biana. Nah, udara yang menyebar ke seluruh tubuh. Nah, ada udara yang menyebar di seluruh tubuh yang disebut dengan biana atau wiana, atau pakai huruf P rumput nih, maka dibaca wiana, ada yang baca biana karena di Sanskerta. Bisa berarti B, bisa berarti W. Nah, seperti itu. Nika adalah udara yang menyebar, yang keluar menyebar ke seluruh tubuh melalui yang disebut lawang sewu. Lawang sewu ini adalah pori-pori. Nah, gitu. Makanya ada yang masuk angin terus dikerokin. Nah, itu ya dikerokin itu biar keluar anginnya. Nah, itulah pori-porinya terbuka. Ya, itu ada ilmunya. Itulah disebut wiana. Nah, setelah itu dilanjutkan lagi. Ada yang disebut dengan udara yang bisa pragmatis. Artinya perut niki bisa mengempes, bisa mengembung. Nah, itu disebut dengan naga. Nah, seperti gerakan naga. Diibaratkan seperti gerakan naga, karena perut niki bisa tarik nafas, nah, dan lepas, nah, dan tarik. Nah, bisa pragmatis namanya. Artinya statis dia dan elastis. Nah, niki disebut dengan naga. Nah, terus selanjutnya adalah, nah ini yang membuat dulu yang berdebat ini sebenarnya. Kita debat, kita diskusi sampai ya sedikit memanas lah. Ada udara
yang bisa keluar dari jari-jari, ujung-ujung jari, ya kan? Atau tangan, atau telapak tangan, atau jari-jari. Dan dari badan juga bisa dan lain sebagainya. Hampir kita nggak percaya. Ternyata karena dulu yang tidak percaya orang bisa mengeluarkan angin atau udara dari ujung jarinya ini, makanya kita debat. Masa ada orang bisa ngeluarin angin. Nah ternyata setelah kita mempelajari waktu itu yang namanya master Kundalini di Surabaya saat itu, ternyata memang benar. Ada seorang master itu dari Thailand yang dibawa oleh siapa namanya itu, Nuratni itu yang di Supratman. Ternyata air kobokan itu, air yang di mangkok itu diginikan, airnya getar. Begini airnya. Ternyata benar, ternyata di jari-jari itu bisa mengeluarkan udara. Nah itu yang disebut dengan kumara gitu. Nah setelah ketemu dengan Dasa Bayu itu baru kita percaya, oh ternyata ada yang keluar dari jari, namanya kumara. Nah untuk bisa seperti itu, seperti pendekar itu yang dari Thailand yang namanya Rai Natakan itu, ya perlu istilah berlatih. Nah diginikan aja air itu dengan segitu jaraknya, ini air itu getar, diginikan dia ikut getar gitu. Nah inilah yang namanya kumara. Nah kemudian contoh kecil adalah masalah kumara itu adalah begitu kita ginikan air, itu ada juga merasakan seperti lengket. Nah, gitu seperti lengket. Nah, Nika juga disebut dengan udara yang keluar dari jari-jari. Kemudian ada udara yang keluar dari bersin, misalnya dari hidung bersin. Nah, itu udah biasa, itu disebut dengan karkara atau krakara, ada orang bilang. Nah, karkara. Nah, itu. Terus ada udara yang keluar saat menguap. Wahem. Nah, itu disebut dengan dewa data. Ini ke yang ke-9. Kemudian yang terakhir itu disebut adalah Danan Jaya. Danan Jaya yang nomor 10 yang terakhir adalah udara yang memberikan badan ini makan. Nah ini kebanyakan dilakukan oleh seorang yogi yang ada di India, yang ada di Himalaya, terutama adalah Buddha, yang Buddha sering melakukan ini, menghidupkan Dananjayanya. Dia bisa makan hanya dengan melalui udara, dengan napasnya. Makanya dia tetap masih hidup gitu, walaupun katanya ini sudah digulung sama rumputan atau semak-semak, tapi dia masih hidup. Berarti dia sudah bisa makan dari udara. Nah, ini yang tingkatannya tinggi. Nah, bagi kita begini maksudnya. Kita itu bisa menahan lapar pada saat puasa. Itu kira-kira makannya kita itu sebenarnya dari mana? Itu pertanyaan. Maka kita bisa mengaktifkan kekuatan Dasa Bayu yang namanya Dananjaya ini agar kita bisa makan dari udara. Nah, dari napas, dari udara yang kita hirup. Ini maksudnya Dasa Bayu. Jadi ada orang, begitu kadang-kadang rokok cuma dicium begini, makanan cuma dicium, itu namanya makan melalui udara yang disebut dengan Dananjaya. Nah itulah bagian-bagian dari yang disebut dengan Dasa Bayu. Artinya 10 energi atau kekuatan atau angin atau napas atau prana. Nah nikilah sebenarnya yang harus dihidupkan. Kalau ingin istilahnya menghidupkan atau membangkitkan yang disebut dengan dasa aksara, kenten hubungannya. Maka untuk membangkitkan dasa aksara itu melalui pengucapan
maka yang harus kuat adalah dasa bayunya. Contoh, kalau misalnya Yan Madya bilang sang bang tang ang ing ngang mang sing waya, nah nika tidak melalui dasa bayu kan, dan nganggo dasa bayu nika hanya memakai satu, yaitu suara melalui bibir dan lidah kan. Tetapi kalau dia bilang, dia ucapkan dasa bayu, dasa aksara dengan memakai dasa bayu, maka dia akan terangkat nabinya. Nah, kita ciri-cirinya. Maka pada saat mengucapkan nah, jika ada dicoba, maka ini akan merinding. Nah, seperti ini, dia akan merinding. Begitu. Begitu cara. Coba saja. Latih. Sekali tidak mau, terus. Nah, itu. Setelah itu, bang juga begitu. Jangan, bang. Nah, ampun ngentana, bang. Nanti dikira apa namanya, manggil orang. Jadi, bang. Jadi suaranya itu di sini. Dia ada vibrasi atau getaran di tenggorokan sini. Dan di pangkal tenggorokan. Begitu ini bergetar, itu atas dorongan dasa bayu yang tadi kita sebutkan, yaitu adalah prana samana upana udana wiyana naga kumara kara dewa data dan anja jaya, gitu maksudnya. Makanya akan lain energinya kan, beda dengan energi kita bilang misalnya sang bang tang ang ing nang mang sing wang yang berlalu begitu saja. Ya, makanya ngiring makin teman-teman tuh. Nah, pada saat mengucapkan dasa aksara jangan hanya sekedar cepat-cepatan. Memangnya kita kalau belajar di SD ya siapa cepat bisa pulang duluan, enggak begitu. Kita ini belajar spiritual. Nah, kemudian ada juga bagaimana caranya mempelajari dasa bayu. Nah, ini juga penting. Ini penting, ada caranya. Caranya adalah, nah, catat di, caranya adalah jangan menglogikakan. Nah, ini disuruh jangan menlogikakan energi-energi tersebut. Jadi kita nggak bisa memakai logika nih. Bagaimana wujud rupanya prana, samana dan lain sebagainya, ini tidak bisa kita wujudkan. Dan jangan pernah pertanyakan tentang keberadaannya. Nah, di sini artinya begini, maksudnya di sini adalah dikasih warning, guru kira-kira ampun hidup tapi nah begitu. Sudah hidup nah dasa bayu saya, udah ini tidak boleh sebenarnya pertanyakan. Maka niskala akan berbalik dengan skala. Nah, ini kah? Jadi kalau kita skala nika adalah logika kita maksudnya. Niskala itu adalah keyakinan bentuknya. Kalau tanpa keyakinan, tidak mungkin dasa bayu niki bisa bangkit kan maksudnya. Nah, itu. Maka serada itu sangat dibutuhkan. Nah, maka yang disebut serada itu keyakinan, kita nikola yang harus dibutuhkan di dalam mempelajari niki. Dengan moto spiritual dan logika niko tidak nyambung. Dan memang kita berspiritual harus berlogika, tetapi yang mana kita maksud niki. Nah, ke pesannya sayang sendiri ke. Kemudian yang kedua caranya adalah sesering mungkin melatih pengucapan dengan getaran atau vibrasi. Nah, seperti yang kasih contoh tadi. Sering-sering saja.
Mungkin sekali belum mau, tapi nanti. Nah, seiring waktu dia akan saling terhubung dan karena niki dasa bayu niki saling terhubung, baik prana itu akan berhubungan dengan samana, dengan apana, dengan undana kentan. Jadi tidak usah khawatir juga. Nah, benar enggak seperti itu, ya silahkan dilatih. Atau kita nanti latih bareng-bareng gimana pengucapan yang sungguh-sungguh dan benar-benar itu agar bisa dasa aksara kita bangkit. Oh, saya sudah belajar dasa aksara 1 tahun tapi tidak saya rasakan karena pengucapannya terkadang salah. Nah, ini ke caranya. Ke yang disebut dengan dasa bayu dengan simbol, dan kalau ada pengetahuan jelas ada simbolnya, yaitu dengan raja om i a kasa mara lawaya ong. Nah, nike simbolnya kentan maksudnya kentan. Berarti kalau simbolnya seperti nike niki harus dicamkan. Belajar spiritual adalah menutup lubang yang terbuka dan membuka lubang yang tertutup. Aku udah berapa ada lubang dalam tubuh? 9. Ke-9 ini harus bisa ditutup. Untuk membuka lubang rahasia namanya yang ada dalam tubuh yang tertutup, itu disebut dengan lawang kumerep. Nah, itu harus dibuka dengan menutup yang terbuka. Kan begitu? Nah, baru dia bisa terbuka. Itu perbedaannya. Belajar spiritual. Mata harus dikendalikan, hidung, telinga, mulut, atau bibir. Terus apa lagi itu? Ya, lubang yang 7 ini di kepala yang disebut sabte duara, itu harus pepat. Terus ada yang lagi 2 yang di bawah ini yang paling susah, yaitu lubang dubur dan lubang kemaluan atau kelamin. Inilah yang harus ditutup ke-9 lubang. Namanya babahan hawa songa. Terus untuk bagaimana cara saya membuka gerbang gaib? Jangan membuka gerbang gaibnya surga atau neraka. Yang di dalam diri aja kita susah. Makanya harus menutup lubang yang terbuka agar lubang rahasia yang ada dalam diri kita bisa terbuka. Harus menutup dulu baru bisa terbuka. Tuh, Nanika. Nah, bagaimana nanti cara menutupnya itu pada bab Dagdik Karana dan Amerti Karani. Nah, itu jadi ini memang betul-betul harus dilakukan dengan bagus. Nanti ya ini dulu kita lanjutkan dulu lagi sedikit. Jadi kita lanjut. Dasa aksara itu adalah untuk katanya melatih kepekaan, menghidupkan kepekaan. Kekentan baru catatannya nikah. Ya, agar dia menjadi dasendriya. Nah, dasendriya nikah terdiri dari 2 bagian. Ada yang disebut panca budindriya. Nah, ini pelajaran SD lagi ini. Kemudian ada juga yang disebut panca karmendriya. Nah, ini yang harus dikendalikan juga. Indra niki, indriya niki harus dikendalikan. Panca budindriya yaitu granendriya penciuman. Hidung juga harus dikendalikan. Nah, itu jangan mencium milik orang lain. Itu. Kemudian ada namanya caksundriya, yaitu penglihatan. Gitu. Nah, penciuman yang disebut dengan granendriya, caksundriya adalah penglihatan. Nah, sebenarnya niki nanti kalau sudah dicatat selesai, inilah yang 10 indria inilah yang disebut dengan, kalau salah menggunakan gitu, yang disebut dengan dasamala. Tapi ini ke dasamala ada tandri, ada kimburu, dan
Nah, nikah juga tidak bisa. Nah, tapi catat mantan dulu nih. Kenapa dia yang jelaskan itu? Karena nanti pada saat dagdi karana nikah ada istilahnya untuk membakar segala male, termasuk adalah dasa male, kan? Untuk membakar karma orang tua dan leluhur. Untuk kendan nikah nanti. Niki. Ampun, yang ketiga adalah srotendriya, yaitu adalah indera pendengaran, indera pendengaran. Nah, Nika. Jadi kendalikan telinganya, jangan ada nak mesadu tuh kat gugu kan. Itu filterisasi lah. Kemudian ada namanya jihwendriya. Nah, indera pengecap dan itu adalah lidah. Tolong dikendalikan lidahnya, jangan menyinggung orang lain. Kemudian yang kelima adalah dari panca budindriya adalah tuakendriya. Tuakendriya niki adalah peraba. Indra peraba. Nah, niki meraba pun jangan sembarangan, gitu, maksud nanti salah-salah malah tersinggung orang lain. Misalnya tahu-tahu kita mau bercanda terus kita raba kepalanya, siapa tahu bisa juga orang tersinggung. Kemudian yang kedua adalah panca karmendriya. Nah, panca karmendriya niki yang pertama adalah panindriya. Nah, niki adalah indera pada tangan. Nah, indera pada tangan. Kemudian padendriya, indera pada kaki. Disebut padendriya. Kemudian ada yang disebut garbendriya, yaitu indera pada perut. Disebut garbendriya. Kemudian yang keempat, ini ada disebut upastendriya, itu adalah indria pada alat kelamin laki-laki. Kalau yang pada perempuan disebut dengan bagendriya. Kemudian yang nomor 5 adalah payundriya, itu adalah indera yang ada pada anus atau dubur. Nah, simbol dasa bayu nih, kalau dibaca sendiri-sendiri, maka dia akan menjadi ong, i, a, ka, sa, ma, ra, la, wa, ya, ong. Niki ya niki, enten maksud. Dan niki seperti guru gede Sanjaya, ini hanya lekot-lekot aja, bukan begitu. Niki ada artinya, niki huruf iya niki, enten. Nah, niki ong, enten. Nah, niki simbol aja. Artinya apapun yang kita ucapkan mengenai bija aksara kan itu tadi mengenai dasar aksara harus sepanjang pengucapan niki kan. Kalau niki dibaca ong i akasa mara lawaya ong, gampang nika. Nika nak nyejer astana. Tapi karena niki adalah aksara yang 10 menjadi satu suara, maka ucapannya niki tan jelas gitu. Tak bisa kita bilang wah, kan bisa. Karena tidak jelas kalau diucapkan. Karena pengucapannya melalui yang namanya napas. Gitu. Maka kalau kita belajar bija aksara, dasa aksara, maka pengucapannya adalah sang, bang. Nah, kan maksud niki itu. Niki sudah tidak asing lagi yang disebut dasa